Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi Lestarikan Budaya, Jaga Jati Diri Bangsa. Capaian pembelajaran yang akan kita lalui yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Melalui pengamatan gambar, murid dapat menganalisis pelestarian budaya daerah dikaitkan dengan jati diri bangsa dengan tepat. 2. Setelah menganalisis pelestarian budaya berdasar gambar, murid dapat menciptakan produk yang mengajak untuk melestarikan budaya daerah dengan tepat. Ayo, melestarikan budaya daerah. Budaya dalam keseharian. Budaya bukan sekadar hafalan di buku, melainkan bagian hidup dari pakaian pernikahan di desa, bahasa yang kita ucapkan kepada orang tua, hingga makanan di piring. Contoh, tari woleka yang menggunakan tambur dan gong, atau kain batik yang mengandung doa di setiap motifnya. Budaya adalah jati diri. Tanpa budaya, kita akan kehilangan pembeda dengan bangsa lain. Jenis warisan budaya. Kekayaan budaya Indonesia lahir dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitar yang dibagi menjadi warisan benda, sesuatu yang bisa diraba fisiknya. Contoh, alat musik, sasando, dan senjata tradisional, keris. Warisan tak benda, sesuatu yang hidup dalam ingatan dan kebiasaan. Contoh, lagu daerah, upacara adat, bahasa daerah, dan nilai gotong royong. Tantangan pelestarian budaya di era modern. Dunia terus berubah, dan tantangan yang dihadapi budaya daerah saat ini bukan lagi soal jarak, melainkan soal cara pandang. Berikut adalah tantangan nyata yang dihadapi. Banyak anak muda merasa lebih keren atau modern jika mengikuti tren luar negeri. Teknologi membuat budaya dari luar negeri masuk dengan sangat cepat melalui internet. Anggapan bahwa budaya daerah itu kuno atau ketinggalan zaman. Padahal, budaya adalah akar identitas yang membuat kita berbeda dan unik di mata dunia. Orang lebih memilih barang pabrikan yang cepat dan murah daripada karya budaya yang butuh proses panjang, seperti menenun atau membatik tulis. Semakin sedikit generasi muda yang mau belajar membuat alat musik atau kerajinan daerah. Mengejek teman yang berbicara dengan logat daerah, dialek, atau menertawakan upacara adat tertentu. Hal ini bisa membuat seseorang merasa malu dengan asal-usulnya. Penggunaan bahasa daerah, seperti bahasa Jawa Krama, yang mulai jarang dipraktikkan dalam percakapan sehari-hari karena dianggap terlalu sulit. Strategi pelestarian budaya, aksiku untuk Indonesia. Melestarikan budaya bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tapi bagaimana kita membawa kekayaan daerah kita tetap hidup di masa sekarang. Ada 2 cara utama yang bisa kita lakukan. Menjadi pelestari aktif, culture experience, tidak hanya menonton, tapi ikut terjun langsung. Belajar kesenian dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti tari daerah, bermain angklung, gamelan, atau pencak silat. Menggunakan produk daerah seperti memakai batik, kain tenun, atau tas kerajinan khas daerahmu saat pergi ke acara keluarga atau jalan-jalan. Menggunakan bahasa daerah dengan benar, unggah-ungguh saat berbicara dengan orang tua atau anggota keluarga di rumah. Menjadi penjaga pengetahuan, culture knowledge, mengenal sejarah dan makna di balik budaya tersebut agar tidak hilang. Mencari tahu dengan bertanya kepada kakek, nenek, atau guru tentang sejarah rumah adat atau arti lagu daerah yang kita nyanyikan. Mengunjungi museum atau tempat bersejarah di sekitar tempat tinggalmu. Rumus rahasia melestarikan budaya, 3N. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan rumus 3N dari ajaran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,
Langkah pertama niteni atau mengamati cara melakukan dengan melihat dan mengenali keunikan budaya dengan teliti. Contoh nyata yaitu memperhatikan gerakan tari atau motif batik yang sedang dibuat oleh perajin. Langkah kedua niroke atau menirukan cara melakukan dengan mencoba belajar dan meniru kebaikan dari budaya tersebut. Contoh nyata yaitu belajar menyanyi lagu daerah atau mencoba cara hormat yang sopan sesuai adat. Langkah ketiga nambahi atau menambahkan cara melakukan dengan memberikan ide kreatif agar budaya tetap terlihat keren. Contoh nyata yaitu membuat video pendek tentang makanan tradisional atau menceritakan keunikan desamu di media sosial. Menu diferensiasi, pilih jalur petualanganmu. Kamu boleh memilih salah satu jalur petualangan di bawah ini untuk mendalami indahnya budaya daerah kita. Jalur visual, untuk kamu yang suka melihat dan menggambar. Jika kamu lebih mudah paham dengan melihat gambar atau warna, pilih jalur ini. Misinya, amatilah infografis atau foto-foto tentang langkah-langkah membuat jamu tradisional atau proses membatik. Aksi nyata, gambarkan satu simbol budaya yang paling kamu sukai dari desamu, misalnya, bentuk atap rumah adat, motif kain, atau alat musik tradisional. Tujuan, agar kamu bisa merekam keindahan bentuk budaya dalam ingatanmu. Jalur auditori, untuk kamu yang suka mendengar dan bercerita. Jika kamu lebih mudah paham dengan mendengarkan suara atau diskusi, pilih jalur ini. Misinya, dengarkan cerita temanmu atau rekaman audio tentang tradisi unik di rumah mereka, misalnya, tradisi saat hari raya atau upacara kelahiran. Aksi nyata, diskusikan bersama teman, apa persamaan tradisi di keluargamu dengan tradisi temanku? Tujuan, agar kamu memahami bahwa meski berbeda, setiap budaya memiliki nilai kebaikan yang sama. Jalur kinestetik, untuk kamu yang suka bergerak dan praktik. Jika kamu lebih mudah paham dengan mencoba langsung, pilih jalur ini. Misinya, praktikkan cara berjalan, duduk, atau memberikan hormat yang sopan sesuai adat daerahmu, unggah-ungguh. Aksi nyata, rasakan bagaimana tubuhmu bergerak mengikuti aturan budaya tersebut. Kamu juga bisa mencoba memegang dan membunyikan alat musik daerah jika tersedia. Tujuan, agar kamu merasakan bahwa budaya itu hidup dan ada di dalam gerak tubuhmu sehari-hari.